Nah, sekarang untuk buku EPS topik bab 37, perhatikan judulnya 주림문을 꼭 닫읍시다. 주림문 pintu masuk, 주림문 pintu masuk, pintu keluar masuk. Jurimun itu pintu masuk ya, atau bisa diartikan pintu keluar masuk, sama aja sih. Kok artinya harus, 닫읍시다 dari tata artinya menutup, 읍시다 ayo atau mari. Jadi jurimun을 꼭 닫읍시다nya ayo mari kita harus menutup pintu keluar masuk, intinya bisa seperti itu. Lanjut untuk 대화일 percakapan 1. Di sini judulnya ya 기숙사 생활 규칙. 기숙사 asrama 생활 kehidupan, 규칙 tata tertib. Jadi 기숙사 생활 규칙 itu aturan atau tata tertib tinggal di asrama. Yang pertama, 다음 기숙사 규칙을 잘 지켜주세요. 다음 berikut 기숙사 asrama 규칙 peraturan 잘 baik 지켜 mematuhi 주세요. Jadi tolong patuhi dengan baik peraturan asrama berikut. Yang pertama, 방을 깨끗하게 청소합시다. 방 kamar 깨끗하게 dengan bersih, 청소합시다 ayo bersih-bersih. Jadi ayo bersih-bersih kamar dengan bersih. Yang kedua, 복도나 계단을 깨끗하게 사용합시다. 복도 koridorna atau 계단 tangga 깨끗하게 dengan bersih 사용합시다 ayo menggunakan. Jadi artinya ayo menggunakan dengan bersih tangga dan tangga atau koridor gitu. Terus yang ketiga, perhatikan ntar. Yang ketiga, 세탁실과 샤워실을 사용한 후에는 잘 정리합시다. 세탁실 ruang laundry dan 샤워실 kamar mandi 사용한 후에 setelah menggunakan 잘 dengan baik 정리합시다 ayo merapikan. Jadi artinya ayo rapikan dengan baik setelah menggunakan kamar mandi dan ruang laundry gitu. Yang keempat, 큰 소리로 떠들지 맙시다. 큰 dari kata plus nian artinya yang besar. 소리로 dengan suara, total ngobrol ya, ngobrol, jimapsida ayo jangan. Jadi maksudnya ayo jangan ngobrol dengan suara yang keras gitu. Nomor 5, 기숙사에 외부인을 데리고 오지 맙시다. 기숙사에 ke asrama, 외부인 orang luar, 외 itu artinya luar ya. Terigo terita itu membawa, datang, jimapsita jangan. Jadi ayo jangan datang dengan membawa orang luar ke asrama. Jadi orang luar gak boleh masuk, intinya kayak gitu. Nomor 6, 방에서 조리기구를 사용하지 맙시다. 방에서 di kamar, 조리기구 alat masak, 사용하지 맙시다 ayo jangan menggunakan alat masak di kamar gitu. Yang ketujuh, 위주할 때 saat keluar, jurimun pintu keluar masuk 꼭 닫읍시다 harus ditutup. Ayo harus menutup pintu keluar masuk saat keluar, intinya kayak gitu. Nomor 8, 기숙사 시설물에 파손되면 즉시 관리인에게 보고합시다. 기숙사 asrama 시설물 alat fasilitas ya, barang-barang fasilitas 파손되면 jika rusak ya, jika rusak, 즉시 cepat-cepat saat itu juga, kualiin pengelola EG kepada buku habsita, buku itu melapor. Jadi ayo melapor kepada pengelola segera jika terjadi kerusakan fasilitas asrama, bisa diartikan seperti itu. Lanjut, 어휘일 kosakata 1, 기숙사 asrama. 방, kamar, 복도, koridor, 계단, tangga, jurimun pintu keluar masuk. Terus 세탁실 ruang laundry atau ruang cuci pakaian. 샤워실 kamar mandi, roommate itu teman sekamar. kualiin pengelola atau pengurus. Ini ada contoh kalimat, kita artikan dulu ya. 기숙사 방에는 di dalam kamar asrama, 침대와 책상이 있어요. Ada 책상, meja, owa, dan 침대, kasur. Jadi ada kasur dan meja di dalam kamar asrama. Lanjut, 복도에서 큰 소리로 떠들면 안 돼요. 복도 koridor에서 di 큰 소리로 dengan suara yang keras. 떠들면 jika ngobrol, 안 돼요 tidak boleh jika mengobrol dengan suara yang keras di koridor gitu, mengganggu yang lain. Lanjut, 세탁실에서 옷을 빨 수 있어요. 세탁실에서 di ruang laundry, 옷 baju 빨 수 있어요 bisa mencuci, jadi bisa mencuci baju di tempat laundryan. Lanjut, 샤워실을 깨끗하게 사용하세요.
gunakanlah dengan bersih kamar mandi gitu. Lanjut. Munbab il tata bahasa 1 bla 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 biepsita. Apsita itu artinya ayo atau ajakan ayo gitu. Ini penjelasan lengkapnya. Nah, untuk penjelasannya rumusnya ya kata kerja plus apsita biepsita. Rumusnya kata dasar yang berakhiran konsonan plus apsita. Kalau kata dasar yang berakhiran vokal plus biepsita. Ini ya apsita biepsita itu kan ayo atau ajakan. Ini khususnya untuk kata kerja aja gitu ya. Contoh misalnya pergi kata ya, tadi langkah tinggal kata ditambahkan rumus biopsita karena berakhiran vokal ya menjadi kapsita. Ayo pergi. Duduk anta tahilang tinggal an karena berakhiran konsonan ditambahkan apsita jadi anjepsita. Ayo duduk gitu. Lanjut menutup kata dasarnya tata tadi langkah tinggal tat karena berakhiran konsonan ditambahkan apsita jadi dadepsita. Ayo menutup. Menunggu kidarita tadi langkah tinggal kidarit karena berakhiran vokal berarti tambahkan biopsita menjadi kidaripsita. Ayo menunggu gitu. Lagi contoh lagi nanti ya. Catatannya untuk kata dasar yang berakhiran R-nya dihilangkan. Contohnya membuat mandel tata hilang tinggal mandel karena berakhiran R-nya dihilangkan juga tinggal mandel karena berakhiran vokal ditambahkan biopsita jadi mandepsita. Ayo membuat gitu. Contoh yang lain misalnya membuka yol tata dihilangkan tinggal yol karena berakhiran real atau R ya. R-nya ini dihilangkan juga tinggal yol terus ditambahkan biopsita menjadi yopsita. Ayo membuka. Lanjutnya pengecualian untuk mendengar sama berjalan. Mendengar kata dasarnya deda tadi langkah tinggal det karena berakhiran konsonan harusnya kalau manut rumus ya harusnya kan dedepsita. Ayo mendengar dedepsita. Gitu salah. Yang benar itu dedepsita. Ayo mendengar. Jadi D-nya ini diubah menjadi R. Lanjut berjalan kota tadi langkah tinggal kot harusnya kalau sesuai rumus itu kodepsita. Ayo berjalan ya tapi ini salah yang benar itu korupsita. Jadi D-nya ini diubah menjadi R. Ayo berjalan gitu. Pengecualian kata sifat sehat sama bahagia. Sehat itu kata dasarnya kongkang hata tadi langkah tinggal kongkang ha tinggal ditambahkan biopsita jadi kongkang hapsita. Ayo sehat-sehat gitu loh maksudnya. Bahagia kata dasarnya hengbok hata tadi langkah tinggal hengbok ha karena berakhiran vokal ditambahkan rumus biopsita menjadi hengbok hapsita. Ayo bahagia gitu. Jadi pengecualian untuk kata sifat sejauh ini yang pernah aku temuin itu ya sehat sama bahagia aja. Yang lainnya kan nggak bisa. Misalnya sakit masa apepsita. Ayo sakit kan nggak mungkin. Contoh lagi misalnya sibuk kata dasarnya sibuk bapeta jadi babepsita. Ayo sibuk. Itu aneh ya kosakatanya. Jadi ini munbab apsita biopsita ini mari atau ayo atau ajakan ini itu biasanya gandengannya sama kata kerja gitu. Terus ini itu termasuk ke informal jadi tidak sopan. Ini ngomongnya sama rekan kerja, sama teman sebaya, sama adiknya gitu boleh. Kalau ngomong sama orang tua kayak gini nggak boleh ya. Sajang님 같이 갑시다 itu nggak boleh. Kan itu bentuk tidak sopan. Yang benar itu kayak sajang님 같이 가십시오 itu baru boleh ya. Lanjut apa lagi nih? Udah balik lagi ke materi. Kalau bingung atau kecepatan bilang ya, lewatin. Nah, selanjutnya DWI percakapan kedua ada Rian sama Kualiin atau pengelola. Rian ngomong aja sih, 요게 실이 좀 추운데 전기 난로를 끼워도 돼요? Paman, 요게 실 di tempat istirahat 좀 sedikit 추운데 dingin. 전기 난로 ini kayak pemanas listrik. 끼워도 돼요? Apakah boleh menghidupkan? Jadi kalau diartikan semuanya, Paman, apakah boleh menghidupkan pemanas listrik? Karena di ini tempat istirahat sedikit agak dingin gitu. Terus Kualiin atau pengelola ngomong, 그럼 ya tentu saja, 끼워도 되죠. boleh toh kalau dihidupkan. 요게실에 있는 동안 잘 사용하고 나갈 때는 꼭 스위치를 끄고 플러그도 뽑아 놓으세요.
Kyoto dejo, boleh toh kalau menghidupkan. Yukesire nentongan selama ada di tempat istirahat jal sayong hakut, gunakan dengan baik dan nakalte saat keluar kok sewijirel kego harus mematikan cetekan itu saklar dan blogedo bobano seo. Dan colokannya cabutlah, bisa diartikan seperti itu. Lanjut, Riante 그럴게요. Ya, akan saya lakukan seperti itu. Terus Pak, ini kualinya. 지난번에는 아무도 없는데 난로가 켜 있어서 깜짝 놀랐어요. 지난번에는 beberapa waktu yang lalu 아무도 없는데, nggak ada siapapun. Tetapi nalo itu pemanas ya. Nalo가 켜 있어서 hidup terus, jadi pemanasnya itu hidup terus. 깜짝 놀랐어요, saya jadi kaget gitu loh. Saya kaget karena nggak ada orang tapi kok pemanasnya hidup terus gitu loh. Lanjut Rian, 그래요 benarkah kenil nal pon heneo? 그래요 benarkah kenil masalah besar nal terjadi pon heneo? Hampir saja, jadi maksudnya kenil nal pon heneo, wah hampir saja terjadi masalah yang besar gitu. lanjut, 제가 다른 친구들한테도 신경 쓰라고 얘기할게요. 제가 하고 다른 친구들한테도 kepada teman-teman yang lain juga 신경 쓰라고 얘기할 거예요. Saya akan ngomong untuk 신경 쓰다 itu teliti atau hati-hatilah saat menggunakan fasilitas kayak gitu loh, fasilitas umum itu loh. Jadi jangan sampai kejadian yang kayak sebelumnya, nggak ada orang tapi kok pemanasnya hidup terus, kan itu nanti bisa menyebabkan korsleting dan kebakaran. Jadi maksudnya kayak gitu, harus hati-hati ya. Lanjut, OVI kosakata kedua, nenam bangki, pengatur suhu ruangan. Neng bang, ruangan pendingin. Neng itu neng ya, neng, ingat neng janggo. Kulkas, pokoknya neng itu yang berhubungan dengan dingin-dingin. Eokon, AC, sonpungki, kipas angin. Lanjut, nambang, nan itu panas ya. Nambang ini ruangan berpemanas. Congki nalo ini lah, apa itu, pemanas listrik. Congki changpan, karpet listrik. Lanjut, swiwijir kyota, menghidupkan saklar. Sewijire keta mematikan saklar. Blogerel kota, menancapkan stop kontak. Blogerel bupta, mencabut stop kontak. Gitu harus dihafalkan loh ya itu. Lanjut, membuat tata bahasa kedua, bla bla bla, nentongan artinya selama. Langsung aja ke penjelasannya ya, bentar. Nah, ini nentongan artinya selama. Di sini itu maksudnya bisa dipakai, bisa enggak merubah arti gitu loh. Mau pakai silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Balik lagi ya, nentongan itu artinya selama. Rumusnya untuk kata kerja atau ita opta plus nentongan atau nentongane gitu ya. Kata kerja ita opta plus nentongan atau nentongane, nen ya. Contoh menunggu, kata dasarnya kidarita, tadilangkan tinggal dikidari, masukkan rumus menjadi kidari nentongan selama menunggu gitu. Contoh berikutnya memasak, kata dasarnya yorihata, tadilangkan tinggal yoriha, ditambahkan rumus saja nentongan menjadi yoriha nentongan, yoriha nentongane selama memasak gitu. Makan, mokta, tadilangkan tinggal mok, tambahkan rumus saja nentongan menjadi mong nentongan selama makan. Ini tulisannya salah, benerin ya kalau salah. Mok gini. Lanjut, kata dasar mendengarkan atau deta, tadilangkan tinggal det, tambahkan rumus menjadi danentongan selama mendengar. Gampang sekali kan ini. Contoh lagi, udah wes tak habiskan. Berjalan, kata dasarnya kota, tadilangkan tinggal kot, tambahkan rumus menjadi konentongan selama berjalan. Lanjut, keluar, nakaita tadilangkan tinggal nakait ya, ditambahkan rumus nentongan menjadi nakai nentongan selama keluar gitu. Lanjut, tidak ada, kata dasarnya opta, tadilangkan tinggal op, tambahkan rumus saja menjadi om nentongan, artinya selama tidak ada. Udah gitu aja. Nah, di sini ada catatannya. Untuk kata dasar yang berakhiran R, R-nya dihilangkan. Contoh, membuat mandel tata, dihilangkan tinggal mandel karena berakhiran R, R-nya juga dihilangkan tinggal mande. Mande langsung tambahkan rumus nentongan menjadi mande nentongan selama membuat gitu. Contoh lagi misalnya tinggal salta, dihilangkan tinggal sal ya, sal. Karena berakhiran R, R-nya juga dihilangkan tinggal sal, langsung masukkan rumus nentongan menjadi sa nentongan. Sa nentongan artinya selama
tinggal gitu. Udah, ini tadi yang di atas tadi untuk kata kerja ita sama opta. Kalau untuk kata benda itu ditambahkan tongan. Misalnya di sini ada percakapan ya. 한국어를 얼마 동안 배웠어요? telah belajar bahasa Korea berapa lama? Nah, 한국어를 1년 동안 배웠어요. telah belajar selama 1 tahun bahasa Korea. Lanjut percakapan kedua. Kak, 이번 휴가 동안 뭐 할 거예요? akan melakukan apa selama liburan kali ini? Nah, jawab 제주도에 3일 동안 여행할 거예요. Saya akan liburan selama 3 hari di Pulau Jeju gitu. Gampang, tongannya tinggal ditempelkan ke mana gitu, langsung nanti diartikan selama bla bla bla, selama yang ditempeli tongan itu. Bingung nggak kira-kira? Atau kecepatan? Kalau kecepatan ngomong, nanti aku akan berikan tutorial yang lebih slowly lagi. Tapi nanti kalau slowly jangan mengantuk ya. Lanjut. Bentar. 뭐야 이거? 정보 informasi, ini informasi aja. 한국이 주거 형태, tempat tinggal orang Korea. satu 아파트, ya apartemen. 한 건물 안에 여러 기구가 독립적으로 살 수 있도록 지은 빌딩형 공동주택입니다. Ini saya baca aja ya biar lebih cepat. Apartemen adalah perumahan bersama yang berbentuk gedung untuk ditinggali oleh beberapa keluarga secara terpisah dalam satu gedung. Paham kan kayak gini bentuknya? Lanjut, 주택 perumahan. 주택은 기계 단독 주택과 공동 주택이 있습니다. 단독 주택은 한 세대가 단독으로 사용하는 구조로 된 주택입니다. 공동 주택은 각 세대가 하나의 건축물 안에서 생활을 할 수 있는 구조로 된 주택입니다. Artinya secara garis besar rumah berbagi. Rumah jutek itu rumah ya. Ini orang Korea kalau punya rumah itu berarti orang Korea itu sangat kaya. Karena kenapa? Karena di Korea itu ini pajaknya punya rumah itu mahal sekali. Jadi kalau orang nggak kaya nggak bisa punya rumah. Biasanya mereka yang nggak terlalu ingin membayar pajak mahal itu ya tinggalnya di apartemen kayak gini. Balik lagi ke sini, jutek atau perumahan secara garis besar rumah dibagi menjadi 2, yaitu rumah pribadi dan rumah bersama. Rumah pribadi adalah rumah yang digunakan sendiri oleh satu keluarga, sedangkan rumah bersama adalah rumah berupa satu gedung bergaya perkotaan yang berisi beberapa keluarga yang tinggal secara terpisah. Ini loh maksudnya ini dulu aku tinggalnya kayak gini. Karena pabriknya nggak menyediakan asrama, jadi aku harus mencari tempat tinggal dan ini lumayan mahal tapi dekat dengan pabrik ya udahlah. Jadi curhat balik lagi ke sini. Kalau ini jutek yang ditinggali satu keluarga, kalau ini jutek yang ditinggali banyak orang. Banyak keluarga gitu loh. Lanjut. 원룸, 원룸. 방 하나에 생활에 필요한 주유소 안에 설비를 갖춘 집입니다. One-room adalah ruangan yang hanya berisi satu ruangan dengan fasilitas dasar. Ini biasanya teman-teman ini tinggalnya di one-room ini kalau kerja di Korea ya. Jadi cuma satu ruangan aja, satu kotak, nanti di situ ada kasurnya, ada TV, ada kulkas, ada kompor, ada mesin cuci, ada kamar mandi. Itu jadi jadi satu. Maaf ya aku orang Jawa. Ini sempit tapi enak tinggal di one-room itu. Soalnya nanti kalau bersih-bersih nggak capek. Lanjut. Gosiwon, ini juga murah loh ya volume itu daripada yang lain, ini juga murah sewanya. Lanjut Gosiwon, 사계방을 얻어 생활할 수 있는 건물입니다. Gosiwon adalah perumahan bagi mereka yang ingin menghemat uang sewa. 화장실, 부엌 등을 공동으로 사용합니다. Kamar mandi dan dapur dipakai bersama dengan penyewa yang lain yang tinggal di situ. Kalau Gosiwon itu biasanya kayak di ini tempat tinggalnya mahasiswa di Korea. Mereka itu cuma tinggal itu dalam satu ruangan kecil gitu ya. Di situ cuma ada tempat tidur sama meja satu gitu. Biasanya ada kulkas kecil biasanya, tapi nggak semuanya. Nah, terus ini kalau Gosiwon itu kayak setaksil, wajangsil, tempat masak. Jadi dapur, wajangsil, toilet, ruang laundry itu digunakan bersama-sama sama yang lain jadi gantian kayak gitu. Kalau yang ini lebih lebar, kalau volume itu lebih lebar. Kalau
Gosiwon itu bener-bener sempit gitu loh, cocok buat mereka yang sebagai mahasiswa ya, kayak gitu. Lanjut, oh udah selesai ya, ini nanti untuk EPS topiknya ini dievaluasi. Nah dari sini kalau masih kecepatan silahkan bilang, kalau ada pertanyaan ya silahkan tanya, jangan diam aja nanti ya mbak udah, ya mbak udah, ya mbak udah, nanti kalau mengerjakan soal masih salah gimana, kan nggak enak. Jadi kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan gitu, oke?